Salam rindu Bolangers. Jumpa lagi dengan Kudelon. Tampaknya dia kelelahan dan butuh pertolongan. Kayaknya dia haus sama lapar, Lang. Iya sih, apa kita bantu lepasin aja kali ya talinya ya? Gak usah, Lang. Nanti kalau ngejar gimana? Gak apa-apa, ini mah gak bakal nih kayaknya. Hati-hati, Lang. Coba kita lepaskan saja talinya. Siapa tahu anjing ini akan segera pergi menuju rumah atau mencari tuannya. Tutupin. Kayaknya dia mau aku yang bawa deh. Iya, Lang. Kayaknya dia suka sama kamu. Ya, apa kita bawa aja kali ya? Yaudah, ayo. Baru kali ini aku bertemu anjing yang sangat pintar. Tapi di mana pemiliknya ya? Masa tega sih ninggalin anjing pintarnya dalam kondisi terikat di tengah hutan? Kita tunda dulu mainnya Bolangers. Aku coba bawa ke kampung dulu. Siapa tahu ada warga yang mengenal si pemilik anjing ini. Ayo Guk, ikut kami. Bolangers, sekarang ikut aku menemui kakak yuk. Mungkin dari kakak kita bisa mendapat petunjuk siapa pemilik gogok ini. Itu gak dari mana, Bolang? Oh, ini teh. Aku gak sengaja ketemu di hutan. Tapi kesian dia gak ada pemiliknya. Tunggu. Udah dulu ya ceritanya. Sekarang bantuin teteh masak. Kasihan abang ditungguin di sawah. Oh iya dah ya teh. Ya udah deh, aku ceritanya sambil bantu kakak menyiapkan masakan ya. Kakak mau masak apa nih? Kok ada sayuran segala? Teteh mau buat apa teh? Ini teteh punya tales. Teteh mau bikin goreng tales. Pas banget nih Bolangers. Perjalanan mencari pemilik gogok ini lumayan menguras tenaga. Cemilan kecil seperti gorengan, kayaknya cocok juga. Ayo kak, Bolang siap bantu. Aku cuci tangan dulu ya, biar bersih menyentuh makanan. Bolang, tolong suruh-suruhannya ya. Teteh mau bikin burger. Iya teh. Emang kita gak ada rotinya? Tenang aja. Nanti teteh bakal bikin dari talas. Gorengan bukan sembarang gorengan nih. Kata kakak sih, dari gorengan ini, dia mau membuat burger. Talas yang sudah diparut dicampurkan dengan adonan tepung. Nah, kayaknya ini yang akan dibuat gorengan. Kita ajak main gogoknya yuk. Ayo. Kita main lompat punggung yuk. Tadi kan di hutan si Gogok jago banget melompat. Ayo Gok, kamu lompati Dharma dan Denny ya. Dengan arahan ucapan saja, si Gogok sudah paham maksud kita. Aku yakin Denny dan Dharma pasti deg-degan nih dilompati si Gogok. Coba kita lihat kakak lagi yuk. Sepertinya kakak juga sudah mulai menggoreng tuh. Kita sambil istirahat sebentar ya. Lang, mending guguknya kamu pelihara aja, Lang. Udah nurut banget sama kamu. Iya sih. Udah enak pelihara guguknya. Tapi kan pemiliknya kita belum tahu siapa. Ya udah, Lang. Kalau gitu tandain dulu aja pakai slayer kamu. Iya benar-benar. Boleh kali ya? Ide bagus Dharma. Dengan pakai slayer ini, kamu sekarang aku kasih nama si Golang, alias Gogok Petualang. Lang, tapi kayaknya dia lagi lapar deh. Dari awal kita ketemu dia aja, kita belum ngeliat dia makan. Iya sih. Apa kita kasih makan aja kali ya? Iya, ya boleh. Yaudah, tapi teh. Aku boleh bagi ayam sirih ya nggak buat dikasih ke guguk? Boleh, itu tuh ambil aja sisanya. Makan.
Makasih ya, Teh. Terima kasih, Kak. Semoga saja si Gogok mau makan ayam suwirnya. Gok, makan. Wah, lahap banget. Iya benar lapar. Iya bener. Semoga aku tidak salah ya memberi makan si Gogok dengan ayam suwir. Tapi aku aja lapar juga sih. Lang, sini sudah matang, kita makan yuk. Oh, iya Teh. Ini sih kita. Oh, ini burger yang kakak maksud. Lucu juga ya Bolangers, burger tradisionalnya. Makasih ya, Teh. Boleh kami sikat ya Teh? Waduh. Aku makan. Enak, aku cuman sedikit enak. Coba. Dibilang ringan, menu burger ini cukup mengenyangkan. Dibilang berat, enggak juga kok. Pas banget makan burger talas sebagai pengganjal lapar. Menu sehat, isi lengkap. Ada serat dari sayur, protein dari ayam, dan ada talas pengganti nasinya. Ayo, habiskan kawan. Oh ya Teh, aku mau nanya. Nanti buat yang cari pemilik Gogok itu di mana ya? Saya saranin, Bolang kasih ke Pak Tamrin. Pak Tamrin, ingetin. Tamrin. Oh iya, itu tempatnya di mana ya Teh? Di perbatasan desa ini. Oh, perbatasan desa berarti di sana ya. Nah, kalau begini kan jadi jelas kemana harus kami antar si Gogok. Makasih ya Teh. Habis ini kami langsung berangkat lagi buat mencari tahu pemilik Gogok ini. Bolangers ikut aku juga ya. Kalau dari cerita kakak, sepertinya ini tempat pelatihan anjing milik Paman Tamrin. Semoga saja kami bisa segera tahu pemilik si Gogok ini. Permisi. Halo Kak. Siapakah ini? Dan teman-teman aku, ini aku ketemu Gogok di hutan, tapi Oh, nanti deh kita coba cari tahu ya. Iya. Kira di mana ini? oh iya Paman, ini kira-kira Gogok jenis apa ya? Kalau dari bentuknya ini jenisnya Belgian Malinois nih. Kira-kira Gogoknya pinter nggak Paman? Nanti kita tes dulu. Kalau bisa. Nanti kalau memang nurut, pinter, bisa ikut latihan. Wih, boleh ada latihan. Bisa. Jangan menunggu lama lagi Paman. Aku penasaran bagaimana cara melatihnya. Ini lagi latihan. Siapa tahu kalau jadi aku pelihara, aku bisa melatihnya di rumah. Kalau aku lihat, tempat pelatihan anjing milik Paman ini memang khusus melatih anjing-anjing supaya memiliki kepatuhan pada sang pemilik. Lihat saja mereka patuh dalam bermain, menjaga, dan berlomba. Nah, kita mulai latihan kepatuhan dan bonding. Kepatuhan itu biar dia nurut, terus kalau bonding itu dia nyaman sama kita. Nah, latihan bonding itu startnya dari dulu. Jadi ciumin dulu, terus jadi kita nunjuk ke mata kita. Nah, kalau dia mau lihat muka kita, berarti dia senang sama kita. Oh, pantas saja si Gogok ini belum mau menatap wajahku. Aku saja belum pernah menyuapi langsung. Baru tadi sepiring ayam rebus di saung kakak. Belajar fokus, ambil satu, ciumin. Sekarang aku mau coba Paman. Nah, kamu pindah ke sini. Nah, tarik mata, bilang look. Nah, dia kan lihat, kasih good. Nah, berhasil kan? Wih, pinter banget Den. Iya makanya. Nurut gitu sama Bolang. Nah, nanti kita coba latihan sambil olahraga bareng-bareng sama si Bolang. Naik, stay. Gogok berhasil merebut bola. Hore! Lanjut main yang lain lagi yuk. Ada main papan seluncur nih. Kata Paman, anjing sangat pandai dalam menjaga keseimbangan. Ayo Gogok, buktikan ya.
buat latihan dogi. Dia buat teknik taekwondo. Mau lihat? Mau lihat? Iya, ya. Kalau anjing bisa menendang seperti ini, pencuri itu pasti nggak akan berani mendekat ini sih. Jangan kenceng-kenceng atuh. Kamu aku ikut. Bolanger, tolongin aku. Aku jadi sandera penculik Denny dan Dharma nih. Aduh, siapa yang bisa bantu ya? Bola udah kita ikat nih. Super Dog akan lepasin, bantuin ya. Rilis. Wah, untung ada si Gogo. Yeah, berhasil. Kamu memang hebat, Gogok. Semua perintah bisa kamu tuntaskan dengan benar. Kalau anjing ini pintar, berarti dia bisa MTK dong kayak kita. Nah, jadi kita coba nih. Bisa nggak dia berhitung ya? Iya. Kita coba. Oke. Gogok yang dilatih, dia pun bisa diajari dengan berhitung. Seperti ini contohnya. 2 tambah 2 berapa? Keren! Dengan menghafal bentuk angka, Gogok bisa menggonggong sejumlah angka yang kita tambahkan. Tapi aku masih penasaran nih. Kita kasih soal yang lebih sulit yuk. Ayo Gogok, harusnya kamu bisa menggonggong 10 kali nih. Makin lama belajar melatih si Gogok, tapi kenapa si Gogok ini seperti sudah biasa latihan dengan Paman Tamrin ya? Apa dia siswa sekolah milik Paman ini? Lang, mumpung lagi istirahat, kita nyanyi yuk. Yuk, deh. Iya, bener. Siapa tahu dia mau joget. Iya ya. Oh iya. 2, 3. Rasanya akan semakin seru kalau bisa berpetualang setiap hari ditemani si Gogok. Bersama 2 sahabatku saja sudah seru, apalagi ngajak si Gogok. Ya, ini buat di perjalanan atau buat di kampung atau itu buat laki-laki buat kasih makan. Ayo Gogok, kita pulang dulu. Semoga saja Paman bisa membantu kami menemukan siapa pemilik kamu. Terima kasih Paman. Kami pulang dulu. Ya, tertib jalan. Sebelum pulang ke rumah, gimana kalau kita mampir sungai dulu? Sepertinya asik. Memang sih, sebagian orang takut kalau melihat anjing, apalagi kalau berdekatan. Aku juga sama, awalnya aku takut digigit. Tapi, kalau kita mendekati dengan rasa ingin berteman, anjing pun bisa merasakan kalau kita tidak mengancam. Aliran air sungai dari pegunungan seperti ini pastinya nyegerin banget Bolangers. Dharma, Denny, jangan seru sendiri dong. Ayo bantu aku menggosok si Gogok. Kalau sudah mandi dan bersih-bersih di sungai, pulang pun badan segar, hati jadi riang. Habis ini kita main sama-sama si Gogok di lapangan yuk. Aku
dan kawan-kawan jadi makin penasaran dengan kepintaran si Gogok nih. Aku mau ajak main bola dan lompat punggung lagi ah. Dharma, Denny, Gilang, kalian siap kan melatih si Gogok bersama? Mumpung ada Gilang nih, kita buat 3 kali lompatan. Kira-kira si Gogok mampu tidak ya? Siap? 1, 2, 3. Hup, hup, hup. Hore! Si Gogok bisa. Lanjut yuk. Kita coba ingatkan lagi si Gogok untuk gerakan bermain bola. Aku kombinasikan deh kali ini. Main lempar bola dan sepak bola. Berden. Wih, dia ngejar lah. Ayo, ini nih, lihat ya. Ya. Ya, dapet guguknya. Ayo Gogok, coba kejar bolanya ya. Kawan-kawan, kita bermain ya. Yang bolanya berhasil direbut Gogok, dia yang kalah. Awas Denny, jangan sampai kamu kalah cepat sama Gogok. Sini bagi bolanya. Aduh, malah aku yang berhasil direbut si Gogok. Seru banget bermain sama si Gogok. Sambil melatih dan bermain, aku pun bisa sambil berolahraga. Kamu di sini. Oh iya, Bu. Itu anjing saya. Ya, kamu ketemu dia di mana? Saya ketemu doginya di hutan. Iya, betul. Itu anjing saya. Saya sengaja tinggalin dia di situ supaya belajar bertahan. Bagaimana kalau di hutan, di alam, begitu. Ya. Sekarang saya mau bawa pulang. Oke. Nggak apa-apa ya, saya ambil ya. Yuk. Senang rasanya melihat si Gogok sudah kembali bersama sang pemilik. Tapi kenapa perasaanku jadi sedih ya? Rasanya aku masih ingin lama bersama si Gogok. Tadinya sih aku berharap bisa memeliharanya. Ayo kawan, tangkap! Serbu! Yeay, berhasil! Aku dapat bola emas. Belut yang aku tangkap ini langsung diberikan ke kakak. Nanti kakak akan memegangnya dengan batang pohon kelapa. Ayo, lagi kawan, cari terus. Bola emas menangkap belut tidak semudah itu loh. Hewan ini sangat licin sewaktu dipegang. Jika tidak gesit, kita bisa kalah. Oh iya, kata kakak, belut tidak menyukai cahaya matahari. Makanya belut suka mengubur diri cukup dalam. Nah, mencari belut sewaktu paman sedang menyangkut tanah seperti ini menjadi jalan pintas buat kami. Jadi lebih mudah deh. Wes akeh iki Lang. Ya wis yo, ayo mulai iki gek dimasak. Ada Siti bawa pasak. Mari kita memasak. Biar kakak yang melakukannya ya. Kalau kami yang goreng, takutnya jadi gosong. Nah, sudah matang. Saatnya diangkat. Sekarang waktunya membuat sambal. Sederhana saja kok. Hanya perlu bawang merah dan bawang putih, cabai, dan sedikit garam. Selagi kakak membuat sambal, aku parut kelapa dan Valen haluskan kunyit. Ayo Lang, kue kelapanya dipeles. Ya mbak. Kelapa ini nanti akan jadi santan bola. Nah, sudah nih. Sekarang waktunya Valen peras kunyitnya. Santan dan kunyit sudah siap.
Sepertinya sambalnya juga hampir selesai. Sambal belut sudah jadi. Kakak lanjut haluskan bumbu sayur jemproknya. Iki sealus lang. Iki kari dioseng. Oh, enggak. Baru masuk penggorengan, aroma bumbunya langsung menggugah selera. Wangi. Lanjut kita masukkan santan, aduk, dan tunggu sampai mendidih ya bolangers. Wah, sudah matang nih. Daun jemprok sudah bisa dimasukkan. Oh iya, daun ini sudah direbus sebelumnya ya. Tambahkan sedikit garam dan jadi deh. Ayo Kak, beri kami sayurnya. Sudah tidak sabar nih. Bolangers, sayur daun jemprok santan dan sambal belut siap menggoyang lidah kami. Rasanya benar-benar gurih. Apalagi ditambah sambal, makin sedap deh. Komplit. Oh iya, selain enak, daun jemprok sangat bermanfaat loh. Menurut buku yang aku baca, daun sintrong dapat menjaga kesehatan kulit dan melancarkan pencernaan. Selain itu, belut yang kami makan ini juga kaya akan protein, lemak, kalsium, hingga vitamin C. Selain enak, sehat juga untuk pertumbuhan tubuh kami. Bolangers, aku dan kawan-kawanku sedang bermain bentengan. Misi kami adalah masuk ke dalam lingkaran itu dan mengambil bendera. Tapi tidak semudah itu karena lingkaran dijaga oleh tim lawan sebagai benteng. Iya, aku berhasil masuk Bolangers. Ayo kawan, kalau hanya satu orang yang masuk belum boleh pegang benderanya. Karena paling sedikitnya harus 3 orang. Ayo kena aku lah iso. Nah, mantap kamu Valen. Ayo kawan, angkat benderanya. Yeay, kami menang. Seru banget. Berkibarlah benderaku. Kok koyo ene wong nyolong ngono ya? Sebentar. Tampaknya di sana ada 2 orang. Sedang apa ya? Emang ngomong aja. Saya tahu. Kilo saya tak colek. Wah, mereka berhasil kabur. Lang, iki ndok penyu iki, Lang. Piye iki? Aha, aku ada ide. Dah, juguken anuku ning anu. Yo, tasku iki. Setidaknya sisa telur penyu yang masih ada kita amankan dulu. Ayo, masukkan semua kawan. Hati-hati ya, jangan sampai pecah. Duh, tapi selanjutnya kami apakan telur-telur ini ya? Len, apa digoreng bapakmu? Sapa roh bapakmu roh Len? Oh iya. Jahat sekali perbuatan paman itu. Untung saja kami ada di sana. Jadi bisa menyelamatkan sebagian telur ini. Bolangers, sepertinya di sana ada paman petugas yang bisa menolong telur penyu yang kami bawa. Salah. Ono apa le? Yo, Pak. Alah. Lah iki bener kene bener ndok penyu lho iki. Iki mau oleh ngono ning ndi le? Teng mriko dicolong, Pak. Ya Allah, matur nuwun ya le ya. Syukurlah,
kami menyerahkan telur penyu ini ke tangan yang tepat, Bolangers. Hal seperti ini menjadi kewajiban kita bersama untuk melestarikan keberadaan satwa di alam semesta. Sekarang kami bantu di sini dulu. Aku dan Valen membantu Paman Rofi mengubur telur-telur penyu. Harus ekstra hati-hati saat memegangnya, Bolangers. Karena telur penyu yang masih baru, cangkangnya sangat lunak. Oh iya, telur penyu memerlukan waktu hingga 60 hari sampai akhirnya menetas. Menguburnya pun harus di tempat yang terkena sinar matahari untuk menjaga suhunya. Sementara kami memendam telur, yang lainnya membantu Paman Din membersihkan kolam tukik. Wafa, Marlon, yang bersih ya. Ayo Le, saiki tukike dilepas bareng-bareng ya Le ya. Bolangers, tukik yang akan kami lepas, kami pindahkan dulu ke sebuah baskom agar memudahkan untuk dibawa ke pantai. Ayo kawanku, hati-hati ya, jangan sampai tukiknya terjatuh. Teman, hatiku bahagia bercampur haru karena melepas tukik ini. Semoga mereka bisa bertahan hidup di alam sana nanti. Melestarikan bisa dilakukan dengan cara menjaga alam sekitar, Bolangers. Nah, salah satunya seperti yang kami lakukan ini. Oh iya, kata Paman, tukik harus segera dilepaskan ke laut setelah menetas. Kalau terlalu lama menahan tukik di kolam pembesaran, tukik akan kehilangan memori geoelektrik untuk menentukan habitatnya. Nah, tukik yang sudah dewasa akan kembali bertelur di tempat asal ia menetas. Dadah tukik, selamat jalan. Kembalilah ke habitatmu yang sesungguhnya. Kelak, berkunjunglah dengan membawa telur ke tempat ini. Kami pasti menanti.